Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Marnokim. Masih pada episode elektrokimia, pada video kali ini kita akan bahas tentang korosi. Korosi adalah perkaratan, yaitu reaksi redoks spontan antara logam dengan zat yang ada di sekitarnya dan menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki, biasanya berupa oksida logam atau logam karbonat. Pada video kali ini, kita akan bahas apa yang menyebabkan korosi. Dan kita juga akan bahas bagaimana cara mencegah terjadinya korosi. Oksida logam adalah persenyawaan logam dengan oksigen. Karena karat merupakan oksida logam, maka karat adalah persenyawaan logam dengan oksigen. Media terbentuknya oksida logam adalah air atau uap air. Semua logam berkarat, tetapi sifat karat berbeda baik warna karat maupun kekerasannya. Ada 7 faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. 1. Kontak langsung logam dengan air dan oksigen. Yang kedua, keberadaan zat pengotor. Yang ketiga, kontak dengan elektrolit. Yang keempat, temperatur. Yang kelima, metalurgi. Yang keenam, pH atau tingkat keasaman. Dan yang ketujuh, mikroba. Kontak langsung logam dengan air dan oksigen. Korosi pada permukaan logam merupakan proses yang mengandung reaksi redoks. Reaksi yang terjadi ini merupakan sel voltamini. Sebagai contoh, korosi besi terjadi apabila ada oksigen dan air. Logam besi tidaklah murni, melainkan mengandung campuran karbon yang menyebar secara tidak merata dalam logam tersebut. Hal tersebut menimbulkan perbedaan potensial listrik antara atom logam dengan atom karbon. Atom logam besi bertindak sebagai anoda, atom karbon sebagai katoda. Oksigen dari udara yang larut dalam air akan tereduksi, sedangkan air sendiri berfungsi sebagai media tempat berlangsungnya reaksi redoks pada peristiwa korosi. Jika jumlah oksigen dan air yang mengalami kontak dengan permukaan logam semakin banyak, maka semakin cepat berlangsungnya korosi pada permukaan logam tersebut. Keberadaan zat pengotor. Zat pengotor di permukaan logam dapat menyebabkan terjadinya reaksi reduksi tambahan sehingga lebih banyak atom logam yang teroksidasi. Sebagai contoh, adanya tumpukan debu karbon dari hasil pembakaran BBM pada permukaan logam mampu mempercepat reaksi reduksi gas oksigen pada permukaan logam yang mengakibatkan proses korosi semakin cepat pula. Kontak dengan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam dalam air laut dapat mempercepat laju korosi dengan menambah terjadinya reaksi tambahan. Konsentrasi elektrolit yang besar dapat meningkatkan laju aliran elektron sehingga laju korosi meningkat. Temperatur atau suhu. Temperatur mempengaruhi kecepatan reaksi redoks pada peristiwa korosi. Secara umum, semakin tinggi temperatur, maka semakin cepat terjadinya korosi. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya temperatur, maka meningkat pula energi kinetik partikel, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif pada reaksi redoks semakin besar dan laju korosi pada logam semakin meningkat. Efek korosi yang disebabkan oleh pengaruh temperatur dapat dilihat pada perkakas-perkakas atau mesin-mesin yang di dalam pemakaiannya menimbulkan panas akibat gesekan seperti cutting tools atau dikenai panas secara langsung seperti mesin kendaraan bermotor. Contohnya, knalpot pada kendaraan bermotor akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan dengan
yang lainnya. Metalurgi. A. Permukaan logam. Permukaan logam yang lebih kasar akan menimbulkan beda potensial dan memiliki kecenderungan untuk menjadi anoda yang terkorosi. B. Efek galvanic coupling. Kemurnian logam yang rendah mengindikasikan banyaknya atom-atom unsur lain yang terdapat pada logam tersebut, sehingga memicu terjadinya efek galvanic coupling, yaitu timbulnya perbedaan potensial pada permukaan logam akibat perbedaan potensial sel standar antara atom-atom unsur logam yang berbeda dan terdapat pada permukaan logam dengan kemurnian rendah. Efek ini memicu korosi pada permukaan logam melalui peningkatan reaksi oksidasi pada daerah anoda. pH. Peristiwa korosi pada kondisi asam, yakni pada pH kondisi di bawah 7, semakin besar karena adanya reaksi reduksi tambahan yang berlangsung pada katoda. Adanya reaksi reduksi tambahan pada katoda menyebabkan lebih banyak atom logam yang teroksidasi, sehingga laju korosi pada permukaan logam semakin besar. Mikroba. Adanya koloni mikroba pada permukaan logam dapat menyebabkan peningkatan korosi pada logam. Hal ini disebabkan karena mikroba tersebut mampu mendegradasi logam melalui reaksi redoks untuk memperoleh energi bagi keberlangsungan hidupnya. Mikroba yang mampu menyebabkan korosi antara lain protozoa, bakteri besi mangan oksida, bakteri reduksi sulfat, dan bakteri oksidasi sulfur sulfida. Jika suka dengan video ini, silahkan klik like. Dan jika suka dengan konten-konten Marnokim, silahkan klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Ada 7 jenis-jenis korosi. Yang pertama, uniform corrosion. Yang kedua, galvanic corrosion. Yang ketiga, crevice corrosion. Yang keempat, pitting corrosion. Yang kelima, selective leaching. Yang keenam, erosion corrosion. Yang ketujuh, stress corrosion. Ada 6 cara untuk mencegah korosi. Yang pertama, electroplating. Electroplating adalah melapisi suatu logam dengan menggunakan logam lain. Untuk melapisi suatu logam agar tidak korosi, maka dilapisi dengan logam lain yang lebih aktif atau yang lebih mudah mengalami oksidasi. Electroplating adalah pelapisan logam menggunakan energi listrik searah. Electroplating yang sering digunakan adalah yang pertama, tin plating, yaitu melapisi logam dengan logam timah. Yang kedua, zinc plating, yaitu melapisi logam menggunakan logam zinc atau seng. Yang ketiga, chromium plating, yaitu melapisi suatu logam dengan logam chromium. Yang kedua, galvanisasi adalah melapisi logam menggunakan logam lain yang lebih aktif. Biasanya logam yang digunakan untuk melapisi adalah logam zinc, tetapi tidak melibatkan energi listrik, melainkan menggunakan larutan zinc yang panas, kemudian besi yang akan dilapisi dicelupkan ke dalam larutan zinc tersebut. Yang ketiga, sacrificial protection, yaitu melapisi satu logam dengan logam lain yang sangat lebih mudah teroksidasi. Yang sering diaplikasikan adalah melapisi pipa baja yang digunakan untuk saluran air pump menggunakan magnesium. Jadi, pipa baja yang terkubur di dalam tanah dihubungkan dengan logam magnesium sehingga ketika pipa baja mengalami oksidasi, maka elektronnya akan ditangkap oleh ion magnesium sehingga magnesiumnya akan mengalami oksidasi dan lama-kelamaan magnesiumnya habis, tetapi pipa bajanya tidak berkarat. Maka harus dicek secara periodik, sehingga magnesiumnya begitu habis harus diganti. Yang keempat, melapisi logam dengan menggunakan cat.
Cat berfungsi untuk mencegah menempelnya uap air atau air terhadap besi yang mudah berkarat, sehingga besi tercegah dari kontak dengan air ataupun uap air. Yang kelima, melapisi logam dengan oli. Dan yang keenam, melapisi logam dengan vaselin. Oli dan vaselin adalah minyak bumi. Minyak bumi tidak larut dengan air, sehingga logam besi yang dilapisi dengan oli ataupun vaselin maka tidak akan kontak dengan air, karena air terhalang oleh lapisan vaselin atau oli. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share agar orang lain dapat manfaat dari video ini.